Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Selasa 26 Mei 2026. Tema pada pagi hari ini adalah keutamaan puasa Arafah. Salah satu puasa yang sangat dianjurkan di bulan haji yaitu adalah puasa Arafah, di mana puasa Arafah ini adalah puasa sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Walaupun sifatnya sunnah, tetapi sebetulnya sangat disayangkan kalau kita tinggalkan. Puasa ini dilakukan oleh kita yang pada tahun ini tidak berangkat haji, artinya ada di rumah. Dan ini sangat dianjurkan kita melaksanakan puasa Arafah. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana keutamaan puasa Arafah itu ya? Bahwa disebutkan puasa Arafah itu dapat menebus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an saumi yaumi Arafah. Su'ilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa Arafah. Faqala yukafirus sanatal madiyata wala baqiyah. Maka beliau bersabda, puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi begitu Allah memberikan fasilitas khusus terutama pada hari Arafah ini 9 Dzulhijjah bagi kita yang di tanah air, ada fasilitas yang namanya puasa Arafah. Kemudian keistimewaannya menghapus 1 tahun sebelumnya dosa kita dan 1 tahun ke depan dosa kita. Namun demikian Bapak Ibu, yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Nah, sementara kalau kita melakukan dosa besar, maka lakukanlah terlebih dahulu bertaubat kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, selain dari puasa Arafah, sebetulnya kita itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 diperintahkan untuk meningkatkan amal ibadah kita, terutama sholat kita, terutama berzikir, berdoa, beramal soleh kita kencangkan gitu. Karena pada bulan Dzulhijjah ini, terutama pada tanggal-tanggal tersebut, sangat istimewa bagi Allah. Kemudian di tanggal 10 kita merayakan Idul Adha, dan kita diperintahkan oleh Allah apabila mempunyai kelapangan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, ini ritual-ritual seperti ini yang harus kita lakukan di bulan haji. Nah, sementara orang yang melaksanakan ibadah haji itu pada hari ini, terutama tanggal 9, melakukan puncak haji, yaitu wukuf di Arafah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi bersabda, tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka melebihi hari Arafah.
dan sesungguhnya Allah benar-benar mendekat, kemudian membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Lalu Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Jadi di sini Imam Ibnu Rajab berkata bahwa hari Arafah adalah hari pembebasan dari api neraka. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan siapa saja yang wukuf di Arafah dan kaum muslimin yang tidak wukuf. Ketika itu melakukan ibadah-ibadah, ya, ritual-ritual terutama wukuf di Arafah maupun yang tidak, dengan jalan meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Misalkan puasa Arafah, misalkan melakukan amal soleh, zikir dan doa. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi hari Arafah itu Allah pada saat itu melakukan hal yang sangat royal, yaitu banyak memberikan ampunan kepada hambanya. Allah turun ke langit bumi dan bangga kepada hamba-hambanya yang ibadahnya istiqomah di hari Arafah itu. Allah membebaskan hambanya dari api neraka karena istiqomah dalam beribadah, seperti doa, seperti berzikir, berpuasa, yang nilai Arafahnya, yang nilai hari Arafah itu sangat luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, hari Arafah itu adalah hari yang mana ketika kita melakukan doa kepada Allah itu sangat mustajab. Doa yang kita panjatkan pada hari tersebut, terutama ketika saat kita sedang berpuasa, sangat berpeluang oleh Allah untuk diterima. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumin Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Kenapa hari Arafah itu adalah menjadi hari yang terbaik? Yang pertama, karena hari Arafah, karena hari Allah paling dekat dengan hambanya. Jadi hari Arafah itu Allah sangat dekat dengan hambanya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, wa innahu la yadnu, sesungguhnya Allah benar-benar mendekat, yaitu pada hari Arafah. Allah turun ke langit dunia melihat hamba-hambanya yang wukuf dan memohon ampunan kepada Allah. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan bahwa hari Arafah itu adalah hari paling banyak pembebasan dari api neraka. Hari Arafah pada saat itu adalah hari di mana Allah paling banyak memberikan tiket gratis bebas dari api neraka. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu, pada hari Arafah itu adalah puncak haji bagi saudara-saudara kita yang naik haji. Di saat itu mereka itu sedang melakukan wukuf di Arafah. Dan pada waktu itu adalah puncak waktu yang sangat mustajab. Tanggal 9 Dzulhijjah adalah puncak haji. Semua jemaah haji berkumpul di Arafah dari duhur sampai maghrib, dan tidak ada kegiatan selain berdoa, berzikir dan beristighfar kepada Allah. Nah, waktu itulah Allah bangga-banggakan hamba-hambanya di depan malaikat. Lihatlah hambaku, kata Allah. Mereka itu dalam keadaan kusut, mereka dalam keadaan berdebu. Mereka mau apa? Kecuali tidak lain adalah dalam rangka mencari keridhaan Allah ketika wukuf di Arafah. Makanya di dalam surat Al-Maidah ayat 3 sebutkan
hari ini telah kusempurnakan agamamu. Jadi ayat ini di atas turun pada saat hari Arafah, hari bersejarah, hari di mana Allah ridho Islam menjadi agama kita. Jadi Bapak Ibu, doa yang sangat mustajab kita lakukan ketika kita sedang melakukan wukuf di Arafah, atau di saat-saat yang paling mustajab itu adalah di waktu duhur sampai maghrib 9 Dzulhijjah. Subhanallah Bapak Ibu. Sementara bagi kita yang berada di tanah air atau pada tahun ini tidak melaksanakan ibadah haji, maka terutama di tanggal 9 Dzulhijjah lakukanlah puasa Arafah. Banyaklah berzikir kepada Allah, banyaklah beramal soleh, banyaklah beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika tanggal 10 ya, atau rentang antara tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, bagi yang dilapangkan rezekinya untuk melaksanakan ibadah kurban. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.